Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah tentang seorang pemuda biasa yang lahir dari keluarga miskin, lagi pengungsi. Di tanah Gaza, sejak kecil ia memiliki mimpi melangit, bermimpi untuk melawan kezaliman yang mengkoyak-koyak wajah bumi para nabi. Pada suatu waktu, di usia mudanya, dalam acara kemah ketangkasan, ada perlombaan adu ketahanan. Siapa bisa melakukan headstand, berdiri dengan kepala di bawah dalam waktu lama, dialah pemenangnya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Dan ternyata ada hadiahnya, sang pemenang berhak digendong bergantian selama perjalanan pulang. Tiap menit, satu persatu peserta menyerah. Hingga akhirnya tinggal dia sendiri, pemuda itu. Ia masih terus bertumpu di atas kepalanya, bahkan sampai berjam-jam kemudian. Kebayangkan? Teman-teman, kalau kita diminta kepala di bawah gitu, gimana kondisi kita? Tapi tidak dengan pemuda itu. Teman-temannya berseru, tapi ia tak juga beranjak. Hingga pada satu titik waktu, ia tak tahan lagi. Serasa ada yang meledak di kepalanya, ia terjatuh. Sayangnya saat mencoba bangkit, ia limbung, ia jatuh lagi. Hari itu usianya baru 16 tahun. Apa yang membuatnya bertahan selama itu? Mimpinya yang menyala-nyala. Amazingnya lagi, meski ia lumpuh di usia remaja, tapi mimpinya tak ikut lumpuh. Mimpi itu tetap menyala, bahkan makin berkobar. Dengan kelumpuhannya, ia memilih untuk mengajarkan agama Islam di sebuah sekolah dasar. Mimpi-mimpinya yang menjulang membuat murid-muridnya tersengat. Konon tiap kali ia mengajarkan sesuatu, murid-muridnya bak kerasukan, langsung bersemangat mengamalkan apa yang dikatakannya. Suatu hari ia mengajarkan tentang keutamaan sholat malam. Maka di pagi hari, para wali murid protes karena anak-anak mereka begadang semalaman menantikan sepertiga malam terakhir untuk sholat malam. Suatu hari ia dibahasnya tentang puasa sunnah. Maka para wali murid kelabakan karena di hari-hari berikutnya, anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu memboikot sarapan dan lunch untuk berpuasa. Kekuatan apa itu yang ada pada guru lumpuh itu? Begitu kokoh hingga jasad yang rapuh terasa seperti matahari, bersinar meledakkan. Mimpi yang melangit, digenggam oleh jiwa yang kuat. Masya Allah, di kemudian hari mimpinya dikejewantahkan menjadi kenyataan. Perlawanan sengit untuk bangsa Israel, ia kumandangkan. Tak peduli dengan tubuh lumpuhnya, ia tetap melawan ketidakadilan. Tubuhnya boleh saja merasa tidak berdaya, namun mimpi-mimpinya adalah kepastian yang tak terelakkan. Ada yang tahu ini kisah dari siapa? Maka kita dapati sejarah mencatat keberadaannya bertahun-tahun di penjara Israel. Perkenalkan, namanya Ahmad Yasin. Dokter-dokter di penjara Israel menganggapnya sebagai laboratorium hidup sebab hari berganti hari selalu bertambah jenis penyakit di tubuhnya yang bertumpu pada kursi roda. Tapi meski lumpuh dan berpenyakitan, Israel tetap saja kekeh memenjarakannya. Inilah laki-laki yang ditakuti Israel. Bukan seperti Rambo, apalagi Aderai. Bukan seperti mata-mata yang biasanya punya perawakan gesit. Ia hanya seorang lelaki lumpuh berkursi roda yang bicaranya pun terbata-bata. Bukan seperti orator ulung yang menyihir audiensnya. Suaranya justru kecil seperti kehabisan bunyi. Tapi kekuatan jiwanya itulah jiwa yang dipenuhi mimpi, keyakinan pada janji ilahi, yang membuatnya begitu perkasa, begitu berwibawa di hadapan jutaan pasukan bersenjata lengkap, berkendara lapis baja. Namanya Ahmad Yasin. Akan ada satu titik di mana kita merasa ada begitu banyak kekurangan kita. Lalu muncul perasaan, rasa-rasanya kok kita ini gak pantas ada di sini. Gak pantas ada di sini. Karena melihat pencapaian atau bahkan orang-orang yang lebih dari kita. Karena yang kita miliki saat ini, baik skill, knowledge, dan lain-lain begitu jauh dari yang diharapkan. Ketika rasa itu hadir, mari ingat-ingat lagi pelajaran dari seorang Ahmad Yasin. Segalanya adalah mungkin selagi kita memiliki mimpi. Mimpi yang ditopang dengan keyakinan pada Allah.
Karena lagi dan lagi, skill, knowledge, dan lain-lain itu adalah pelengkap yang akan memudahkan. Tapi yang paling dasar adalah seberapa kuat kita memperjuangkan mimpi-mimpi kebaikan.